Nah teman-teman, sekarang saya ada di Petobo. Jadi kalian bisa lihat di belakang saya itu, sana desa Petobo atau perkampungan Petobo. Jadi saya mau lanjut lagi ke sana nih teman-teman. Kalian saksikan saja video ini, oke? Nah teman-teman, saya sekarang berada tepat di lokasi likuifaksi Petobo dan saya akan mencoba untuk menelusuri lokasi ini. Sebelum terjadinya gempa bumi dan likuifaksi di daerah ini, dulu di lokasi ini adalah rumah-rumah penduduk kelurahan Petobo teman-teman. Dan seperti inilah suasana dan kondisi Petobo di tahun 2023 teman-teman. Kalian masih ingat tidak dengan beberapa rekaman CCTV dari pusat perbelanjaan, dari toko, dari perkantoran yang berhasil merekam terjadinya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di tahun 2018. Dan dari video ini teman-teman, kalian bisa melihat betapa dahsyatnya bencana gempa bumi di tahun 2018 sampai mengakibatkan gelombang tsunami yang begitu dahsyat. Dan betapa dahsyatnya gelombang gempa bumi pada saat itu mampu mengakibatkan gelombang tsunami yang begitu dahsyat. Dan bencana gempa bumi tersebut mampu mengakibatkan tanah bergeser yang disebut likuifaksi. Pagi-pagi saya kesini, ada di sana bilang tolong, di sana atas tolong, siapa mau ke sana karena lumpur itu. Lebih banyak meninggal mulai dari sana itu ribuan orang meninggal. Pokoknya itu kayak di blender, tapu terus begini gitu. Hari Jumat 12 Oktober 2018, pencarian korban di daerah likuifaksi resmi dihentikan oleh pemerintah. Petobo, Balaro, dan Sigi adalah 3 kawasan di Sulawesi Tengah yang hilang bagai ditelan bumi teman-teman. Nah, setelah video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat kondisi di tahun 2023 teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Tepat di hadapan saya ini teman-teman, dulu ini lokasi perumahan ya. Saat ini tepat di hadapan saya kalian bisa lihat masih tersisa bongkah-bongkahan aspal yang hancur karena gempa bumi dan likuifaksi di daerah Petobo teman-teman. Aspal. Betapa dahsyatnya peristiwa bencana alam pada saat itu teman-teman mampu meluluhlantahkan tempat ini. Dan mungkin pada saat itu lokasi tempat saya sekarang berada adalah lokasi jalur masuk ke daerah Petobo teman-teman. Kalian bisa lihat ini teman-teman. Ini sisa-sisa aspal ini. Dan di lokasi ini juga teman-teman, kalian bisa lihat masih ada sisa-sisa puing-puing bangunan. Gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 membawa bencana tsunami, longsor, dan likuifaksi yang disampaikan pemerintah Sulawesi Tengah tanggal 22 Februari 2019. Tercatat korban meninggal dunia 2.830 jiwa hingga 701 jiwa. Terkubur massal 1.016 jiwa, total 4.204 jiwa. Kini fenomena likuifaksi yang ramai dibicarakan terjadi di 4 titik yakni Petobo, Balaroa, Jonoge, dan Sibalaya. Oke guys, sekarang saya berada tepat di tengah-tengah lokasi likuifaksi. Dan setelah 6 tahun berlalu, kini lokasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berkebun. Nah teman-teman, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat kondisi perumahan BTN yang ada di lokasi Petobo.
Nah, di lokasi tempat saya sekarang berdiri, dulunya ini adalah perlintasan jalur masuk ke daerah BTN Perumahan Petobo. Sekarang kalian bisa lihat teman-teman, kondisinya seperti ini. Ada 2 rumah di samping kiri kanan saya yang sudah tidak dihuni oleh pemilik dari rumah-rumah tersebut yang ada di lokasi ini teman-teman. Tepat di hadapan saya ada jalan setapak dan saya coba untuk melanjutkan penelusuran di tempat ini. Ternyata di balik semak-semak ini ada beberapa bangunan rumah yang sudah terbengkalai teman-teman. Dan di samping saya ini ada seperti taman-taman begitu. Dan di tengah-tengah perjalanan saya bertemu dengan bapak-bapak dan saya coba bertanya beberapa hal tentang lokasi tempat di mana sekarang saya berada teman-teman. Nah, teman-teman, kata warga sekitar di sini ada satu tempat yang namanya Taman Petobo. Mungkin ini sudah yang dinamakan Taman Petobo, teman-teman. Sekarang sudah seperti ini kondisinya ini. Di tahun 2023. Bencana alamnya itu di tahun 2018. Sekarang sudah sekitar 5 atau 6 tahun ya tempat ini. Sekarang sudah kalian bisa lihat ini teman-teman, ditumbuhi rerumputan, semak-semak belukar. Di lokasi ini saya hanya seorang diri teman-teman. Saya coba untuk lanjut explore ke daerah sana lagi nih teman-teman. Di tempat sekarang saya berdiri ini dulunya adalah perempatan teman-teman. Sekarang sudah menjadi 5 bagian ya. Di lokasi ini juga masih tersisa puing-puing reruntuhan bangunan. Dan kali ini saya akan mengajak kalian teman-teman untuk melihat sisa dari puing-puing bangunan yang ada di tempat ini. Di tempat ini ternyata bisa juga dilewati kendaraan bermotor, namun saya memilih berjalan kaki agar suasana dan kondisi di tempat ini bisa saya rasakan. Di tempat ini juga teman-teman masih ada warga yang sedang menggali di tempat sisa dari reruntuhan bangunan. Dan sekarang saya akan mencoba untuk bertanya kepada warga yang ada di tempat ini teman-teman. Saya mencoba untuk bertanya beberapa hal kepada bapak ini, tetapi bapak ini tidak merespon. Mungkin karena beliau sedang fokus dan kecapean. Maka dari itu teman-teman, saya lanjut untuk mengeksplor tempat ini. Setiap langkah kaki saya ingin melakukan perjalanan menelusuri lokasi ini pasti terhenti karena ingin melihat sisa reruntuhan puing-puing bangunan yang sekarang masih ada di lokasi ini. Teman-teman, masih ada sisa-sisa bangunan juga. Puing-puing bangunan yang sudah runtuh ya. Tuh. Di sini juga masih ada beberapa warga yang sering menggali. Dan sana itu kalian bisa lihat teman-teman, itu sisa lumpur-lumpur. Jadi di sekitaran sini semua masih lumpur-lumpur ya teman-teman. Tumpukan tanah di hadapan saya sekarang adalah sisa galian lumpur pencarian korban likuifaksi di tahun 2018, 5 hari setelah terjadinya peristiwa gempa bumi dan likuifaksi di daerah ini teman-teman. Subhanallah, tingginya lumpur ini teman-teman. Di sini ada sekitar 1.500 jiwa ya teman. Dan dulunya ini teman-teman rumah semua ya, bangunan rumah perumahan BTN. Pokoknya sampai sana sekitar berapa hektar ini ya. Jujur ya teman-teman, rasa penasaran saya di sini ingin mencoba turun melihat kondisi lokasi di bawah sana itu seperti apa ya. Jadi saya coba turun. Ternyata galiannya ini panjang juga teman-teman. Kalian bisa lihat ini lumpurnya. Di sini saya mendapatkan bekas galian lagi teman-teman. Banyak pakaian-pakaian berserakan. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk menyusuri tempat ini. Di sini saya masih sendiri untuk menyusuri lokasi ini. Di tempat sekarang saya berdiri ini adalah tanah halus teman-teman. Jadi jika tanah ini diguyur hujan maka akan menjadi lumpur. Mumpung hari ini saya eksplor sendiri di lokasi ini, maka saya tidak berani ambil
beresiko untuk turun ke bawah teman-teman. Soalnya ini pasti akan mudah longsor. Kalian bisa lihat jarak dari atas ini ke bawah sekitar 5 atau 7 meter teman-teman. Subhanallah, ternyata di bawah sana teman-teman masih ada kelihatan sisa reruntuhan bangunan. Masih banyak juga korban yang terkubur massal di sini belum ditemukan teman-teman. Dari informasi yang saya ketemukan, jumlah warga yang terkubur akibat likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu diperkirakan mencapai 6.000 orang. Perkiraan jumlah korban yang terkubur likuifaksi di Petobo diperoleh dari data jumlah penduduk di kelurahan itu sebanyak 10.400 orang. Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, dengan kondisi itu maka diperkirakan lebih dari 6.000 orang Petobo diduga terkubur bersama harta bendanya saat likuifaksi terjadi pada Jumat tanggal 28 September malam. Ya teman-teman, mungkin di bawah sini saya tidak bisa lama-lama ya, soalnya takutnya lumpur ini bakalan longsor. Soalnya diinjak ini lumpur, dipijak masih lembek semua teman-teman. Lumpur halus nih kayaknya. Ternyata luas area Petobo yang terdampak likuifaksi ini teman-teman mencapai 180 hektar dengan kerusakan bangunan sebanyak 2050 unit. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut menyelusuri lokasi ini. Sekarang kalian bisa lihat di depan saya itu masih ada sisa reruntuhan bangunan. Tepat di hadapan saya ini ada satu rumah, mungkin kondisinya sudah seperti itu jadi pemiliknya tidak berani menempati lagi rumah itu teman-teman. Dan di samping kiri saya ini adalah galian waktu pencarian korban bencana likuifaksi di daerah ini pada tahun 2018, sekitar 1 minggu selesai dari bencana itu teman-teman. Mungkin saat pencarian korban gempa likuifaksi pada tahun 2018 di lokasi yang bekas galian ini banyaknya diketemukan korban yang tertimbun di daerah ini teman-teman. Mungkin panjang galian ini ada sekitar 300 meter lebih teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa tempat bekas galian dari warga yang masih mencari harta benda mereka yang terkubur di lokasi ini teman-teman. Nah, di balik semak-semak ini teman-teman, tadi ada salah seorang warga yang mencari harta bendanya yang tertimbun di lokasi ini. Tapi sekarang bapak-bapak itu sudah pergi, mungkin lagi istirahat ya. Di sini saya akan melihatkan, kamu orang bisa lihat banyak bekas-bekas reruntuhan bangunan juga di sini nih. Saya mau kasih lihatkan kamu orang bekas galiannya si bapak-bapak tadi. Mungkin di sini rumahnya teman-teman. Dia sedang berusaha menggali mencari harta bendanya. Setelah 6 tahun berlalu, 2018 silam, setelah 1 minggu terjadinya gempa bumi dan likuifaksi di daerah ini, banyak bantuan dari relawan-relawan yang baik hati dari dalam negeri maupun luar negeri membantu mencari dan mengantarkan logistik ke daerah Petobo ini teman-teman. Mereka juga mengikuti proses evakuasi pencarian korban yang masih bisa diselamatkan di daerah ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kalian bisa lihat di depan saya ini masih ada sisa-sisa bangunan yang sudah tidak dihuni lagi teman-teman, atau tidak diperbaiki oleh pemiliknya lagi. Mungkin mereka masih trauma di lokasi. Nah teman-teman, di depan saya sekarang ini adalah poster memorial korban likuifaksi BTN Petobo Permai Palu. Di bawah sini ada tulisannya, berhentilah sejenak untuk mendoakan mereka-mereka. Ketika saya melihat poster ini teman-teman, saya merasa sedih sekali. Mari yuk kita sama-sama doakan para korban-korban bencana likuifaksi Petobo ini agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa mereka
diampuni Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti kelak bisa bertemu dengan baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih buat kalian yang telah menonton konten saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila dari informasi dan kata-kata saya di lokasi ini ada yang salah.